warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan orang tua-tua kami, para alim ulama cerdik pandai. Seterusnya yang kami hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai langkah awal tanda orang yang beriman, tanda orang yang bersyukur, bahwa pandai-pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, tetesan darah, kedipan mata, detak jantung kita semua tidak lepas daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat terbesar yang kita terima pada hari ini, yaitu nikmat rasa takut yang masih ada di dalam hati. Kalaulah tanpa nikmat iman dan nikmat rasa takut yang masih berada di dalam hati, berat mungkin rasanya kaki kita langkahkan menuju rumah Allah. Berat rasanya hati untuk dihayunkan tangan menuju ke rumah Allah dalam melaksanakan ibadah. Siang hari kita sudah menahan lapar dan dahaga, berpuasa, menahan diri dari segala perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Tangan kita juga ikut berpuasa daripada memegang dan mengambil yang bukan hak milik kita. Mulut juga ikut berpuasa daripada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Mata kita juga ikut berpuasa menahan daripada melihat yang bukan tidak diredai oleh Allah. Kaki pun juga ikut berpuasa daripada melangkah kepada arah yang tidak diridhoi oleh Allah. Siangnya kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus dan dahaga, sampai pada saatnya berbuka. Setelah berbuka puasa, lalu kita langkahkan kaki, ayunkan tangan menuju ke musolah at-tafakkur ini. Dalam rangka apa? Yaitu melaksanakan qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri, tegak. Lail di waktu malam, tegak berdiri di waktu malam. Mana dia? Itulah yang akan kita laksanakan nanti. Itulah sholat tarawih dan kita tutup dengan witir. Maka kalau tanpa nikmat Allah, berat terasanya Ramadan ini kita jalani. Kalau tanpa nikmat rasa takut yang masih bersarang di dalam hati, tak mungkin Ramadan ini akan selesai kita laksanakan. Maka bersyukur kita bahwa Allah masih memberikan nikmat rasa takut di dalam hati. Itulah yang penting dalam hidup ini. Karena laknat yang paling mengerikan bukan laknat kemiskinan. Laknat yang paling mengerikan bukan sakit menahun tak selesai, tak pernah sembuh. Tapi laknat yang paling mengerikan ketika rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah dari dalam hati. Maka bersyukur kita. Pada malam ini Allah masih berikan kita nikmat itu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, infak sedekah kita, tadarus bacaan Quran kita, hendaknya diterima oleh Allah dan menjadi pahala sebagai bekal bagi kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrojan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, dialah imam dari sekalian rasul, dialah panutan kita semua. Orang yang pernah patah giginya, orang yang pernah berdarah pelipisnya, orang yang pernah dilempar tulang unta dan pelepah kurma demi menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi Allah. Maka sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat yang betul-betul mengharapkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti, mari sama-sama kita ucapkan selawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Inna salatakum mau'zatun alayya. Siapa yang mengucapkan solawat, maka solawatnya itu akan disampaikan malaikat kepada aku, kata Rasulullah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kaifa salatuna mau'zatun alayka? Bagaimana solawat kami akan sampai kepadamu, hai Rasul? Wa qad arimta, padahal engkau telah wafat. Kau telah dimakan cacing tanah, hai Rasul. Apakah mungkin salawat kami akan sampai kepadamu, hai Rasulullah? Kata para sahabat. Apa kata Rasul? Innallaha haramal arda ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. 14 abad yang lalu Nabi telah wafat mendahului kita. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah tak ada lagi di tengah-tengah kita. Tapi sampai pada hari ini, solawat yang keluar dari mulut ibu, solawat yang bergoyang dari lidah ibu, hari ini sudah disampaikan malaikat nun jauh. Kemana? Di Madinah Al-Munawwarah. Telah sampai. Maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah agar kita menjadi umatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sebagai tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia ini, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada baiknya kita introspeksi diri, muhasabah. Bagaimana keadaan amal kita pada 10 terakhir Ramadan ini. Maka kami sebagai penceramah hanya pandai mengajak kepada kita semua bahwa 10 terakhir Ramadan ini kita sudah berada di awal, di pertengahan, hampir ke pertengahan 10 Ramadan terakhir. Kita sudah sampai pada malam ini di malam ke-23. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar bahwa Ramadan 7 hari lagi akan pergi meninggalkan kita. Kapal Ramadan itu kan berangkik meninggalkan awak. Jadi tak ada satupun anggunan jaminan bagi awak akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tak ada jaminan bagi awak akan bersua dengan Ramadan tahun besok. Coba tengok orang di sekeliling awak. Yang tahun potang masih bersama-sama tarawih, masih sama-sama tadarus, masih sama-sama buku puasa. Tapi di tahun ke, ada di antara mereka yang lah hilang. Tak ada mereka lagi di antara kita. Kemana mereka? Mereka sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dului kita. Maka bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah berada di Ramadan tahun ini. Bahkan sampai di 10 terakhir Ramadan. Maka hendaknya kalau betul-betul ini Ramadan kita jadikan sebagai syahrul ibadah, bulan untuk beribadah, maka perbanyaklah amal kita sebelum Ramadan ini berakhir. 10 terakhir Ramadan itu sangat luar biasa pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi diceritakan oleh Aisyah istrinya radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-asru. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir Ramadan, ahya lailahu, kata Aisyah, dia menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Wa aiqaza ahluhu, dia bangunkan anaknya, dibangunkan istrinya, dibangunkan keluarganya. Wajadda syaddal mi'zara, dan dia menguatkan ikat pinggang kain sarungnya untuk lebih fokus beribadah. Tak pernah ku tengok, kata Aisyah, Nabi lebih giat ibadahnya di awal Ramadan melebihi daripada 10 terakhir Ramadan. Lebih banyak ibadah Nabi itu 10 terakhir Ramadan dibandingkan 10 awal Ramadan, kata Aisyah. Nabi itu maksum, tak berdosa. Sayyidul ayam, Sayyidul anan. Dia akan dijamin masuk surga. Tak boleh umat Nabi Muhammad, umat Nabi manapun, tak boleh Rasul manapun memasuki surga sebelum Nabi Muhammad yang masuk lebih dulu. Lah dijaminnya masuk surga mak, tapi ibadahnya di 10 terakhir Ramadan luar biasa. Awak tak ada jaminan untuk masuk surga. Yang pasti itu masuk neraka.
Tapi bagaimana ibadah awak di 10 terakhir Ramadan ini? Maka bersyukur kita. Alhamdulillah, banyak masjid ju musolah dan lah kami tompo di 10 terakhir Ramadan kok. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan kok full jadwal kok. Tapi di masjid Tafakkur kok lah yang jamaahnya masih luar biasa. Masih ada bapak-bapaknya 2,5 sab. Tapi di masjid lain Allahu Akbar. Awal Ramadan full sampai tak tamu nak melotui masjid itu. Tapi coba tengok gini, sasab pun agak payah sebagian masjid. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan dan nikmat iman sehingga kita masih mau melaksanakan qiyamul lail di 10 terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita istiqomah. Istiqomah bukan sampai akhir Ramadan nanti, tapi kita minta kepada Allah istiqomah sampai ajal datang menjemput. Maka itu perbanyaklah ibadah di 10 terakhir Ramadan. Nabi tak pernah lolok ke Cik Aisyah di 10 terakhir Ramadan tuh. Full beribadah. Full ibadah, tadarus, berzikir, mengingat Allah. Iktikaf di Masjid Nabawi sampai beliau wafat. Begitulah keadaan Rasulullah dalam menyembah dan mentakurubkan diri kepada Allah. Nabi itu Nabi itu lah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Sujud Nabi tak akan ada yang bisa melawan sujud awak. Sujud awak takkan bisa melawan sujud Nabi. Sembayang Nabi takkan terlawan di awak sembayang awak. Di awak, karena sembayang Nabi itu tarawihnya rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz setengah. Panjang tu bongkak lutut awak. Nakkan tolok dia awak dah. Nabi sembayang solat tarawih rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz setengah. Coba bayangkan, tu solat Nabi. Sembayang awak olah sudah 8 rakaat, ditutup saboleh, dipilih ayat yang paling pendek. Model itulah sembahyang Nabi. Tapi tak apalah, yang penting lah mau sembahyang. Daripada tak sembahyang, itu yang lebih parah. Maka oleh karena itu, takkan bisa awak mengikuti Nabi. Paling tidaknya awak bisa mengikuti jalan-jalan supaya awak bisa menerima syafaat dari beliau. Itu saja yang awak minta hidup. Makanya 10 terakhir Ramadan nih, kita ikuti jejak Nabi yang lah dijamin masuk surga. Bagaimana ibadah Nabi di 10 terakhir luar biasa. Takkan disia-siakan. Makus jauh berbeda dengan umat Nabi. Kini orang 10 terakhir Ramadan itulah yang paling ringan. Dimanfaatkan bona kata-kata ulama tu. Kata ulama 10 Ramadan pertama itu menanjak, mendaki. Pahit puasa tu lama. 10 Ramadan pertengahan mendatar. 10 Ramadan terakhir menurun, santai, rileks. Rupanya memang iyo rileks, santai. Tak ada yang kama soji. 2 je UBE cabang doanya. Pertama buat kue, yang kedua ke toko baju. Tak ada yang lain. Maka oleh karena itu, manfaatkan 10 terakhir Ramadan. Kapal kau kabarangke kau Kapal Ramadan kau kan barangke kalau lainio masuk ke dalam kapal kau banyak-banyak ibadah. Tapi kalau ingin ditinggalkan di kapal kau, siap-siaplah disipak dengan malaikat ke dalam neraka. Jadi pilihan ada di antara awak. Perbanyak ibadah. Maka 10 terakhir Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Yang kesempatan yang sangat bagus untuk beribadah. Karena Lailatul Qadar pun diturunkan di 10 terakhir Ramadan. Malamnya awak nak tahu, entah malam 20, entah malam 21, entah malam 23, entah malam 25, awak nak tahu dan Allah tak pernah bagi tahu. Makanya supaya apa? Supaya awak giat melaksanakan ibadah setiap malam sampai Ramadan terakhir. Maka apa kecek Nabi? Taharu, carilah taharu Lailatul Qadri asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan, kata Nabi. Makanya banyak ibadah sesudah itu awak ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu kalau dapat samalamnya lo tak.
Dapat nan semalam tu lebih elok daripada hidup selama 83 tahun. Masa iyo Pak Ustaz? Tuh dikecekkan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan satu malam yang penuh dengan berkah. Wa ma adraka lailatul qadri. Tahukah kamu malam yang penuh berkah itu apa? Lailatul qadri khairum. Lailatul qadar itu khairum, lebih baik min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 2 boleh bulan dalam setahun, kurang lebih 83 tahun. Kadang hidup tak sampai 83. 50 batuk mati. 45 naik gula mati. Stroke mati. Balantak mati. Sadonya akan mati. Adakah jaminan hidup kan sampai 83 tahun? Tak ada jaminan. Maka kalau dapat satu malam yang diletakkan di Allah di dalam bulan Ramadan kau, khairum, lebih baik daripada hidup 83 tahun, mak. Cuba bayangkan. Makanya malam yang penuh berkah, Sayyidul Ayam, hari yang penuh berkah itu diturunkan pada bulan yang penuh berkah juga. Mana dia? Itulah di bulan Ramadan. Lailatul Qadar jangan baru omak kan dapat di bulan Syawal, Zulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, takkan dapat. Karena Lailatul Qadar itu diturunkan Allah cuma di dalam bulan suci Ramadan. Malam bila tu Pak Ustaz? Itulah dia gitando dek Nabi, 10 malam terakhir. Malam yang keberapa tu Pak Ustaz? Carilah surang. Jangan kan boleh. Awakku mau sama nak akan tahu di mana letaknya. Kalau tahun tu lah dia awak Ramadan kau tahun besok nak ke masjid wala dah. Kalau tahulah, kalau Allah membagi tahu, mengasih tahu siapa yang dapat haji mabrur, siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, ambo jamin suagi nak kan datang ke masjid leh. Tahun besok takkan puasa je leh. Kenapa? Tanya, apa nak ke masjid leh Pak Haji? Lah dapat Lailatul Qadar tahun petang apa je leh. Jadi dirahasiakan oleh Allah malamnya bila yang dapat tu siapa supaya awak tetap istiqomah. Lai tuan tu istiqomah mak. Torui mana rui beribadah ko mak ndak condo tobat sambalado. Menggonju nak contoh angin-angin ci ayam bahasa wang ocu. Contoh itulah. Jadi supaya awak ko istiqomah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini berharap kita kepada Allah, bermunajat minta tolong kepada Allah supaya Allah berikan keistiqomahan di dalam hati. Supaya masih ada torui rasa takut ko di dalam hati, supaya awak bisa torui mendokekkan diri kepada Allah. Karena ibadah yang awak lakukan selama sehidup itulah yang kawak bawa mati mak. Cincin yang omak boli 10 ome tu, duku yang boli segodang ngarantai, subang nen lata gajai, dek sakyangkan boreknya tinggal tu mak. Neng kadibok tu mana? Waya bako wahidun, amal soleh, tarawih omak selama Ramadan, puasa, tadarus, sedekah, infak, wakaf, menyantuni anak yatim, fakir miskin, zikir omak pagi potang. Itulah yang kadibok mati. Lain daripada tu akan tinggal. Maka mintalah terus keistiqomahan kepada Allah supaya awak mati lain membokal. Jangan sangka awak mati sesudah dicampakkan ke dalam liang lahat selesai sampai di situ saja. Tapi akan ada perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sadonya akan disoal, sadonya akan kita pertanggungjawabkan. Anak, umur, kesempatan, nikmat, sehat, ibadah awak sadonya akan awak pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama selamat daripada pertanggungjawaban kau. Mudah-mudahan sama-sama awak menjadi bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia kau. Kalau ada cakap yang terlalu kasar, kata-kata yang tak bisa diterima di hati, kamu banyak-banyak minta maaf. Atas perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.